Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ketiga, Akar-akar kegelisahan. Rabu, 14 Juli, kemunafikan. Seorang munafik adalah seorang yang bersandiwara, yang ingin terlihat menjadi seseorang yang bukan dirinya. Istilah ini digunakan 7 kali dalam Matius 23 dalam sebuah khotbah di mana Yesus secara terbuka mempermalukan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pusat dari kepemimpinan agama Yahudi. Injil menunjukkan kepada kita persembahan kasih karunia Yesus dan pengampunan kepada para pesina, pemungut pajak, pelacur, dan bahkan pembunuh. Tetapi dia menunjukkan sedikit belas kasihan kepada orang-orang munafik. Yesus mengasosiasikan 4 karakteristik dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam spektrum Yudaisme, pada abad pertama Masehi, orang-orang Farisi mewakili agama tradisional yang tepat. Mereka tertarik pada hukum tertulis dan lisan dan menekankan kesucian ritual. Gambaran di sisi yang lain adalah orang-orang Saduki, sekelompok pemimpin yang kebanyakan kaya, sering dikaitkan dengan kelas elit imam. Mereka sangat Helenis, yaitu mereka berbicara bahasa Yunani dan menghidupkan dalam keluarga filsafat Yunani dan tidak percaya pada penghakiman atau akhirat. Kita akan menggambarkan mereka sebagai kaum liberal. Kedua kelompok bersalah karena kemunafikan. Menurut Yesus, kita adalah orang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan, ketika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri, ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita, dan ketika kita menghendaki kehormatan dan pengakuan yang hanya milik Bapa surgawi kita. Tidak peduli seberapa tajam dan tegasnya kata-katanya, keterlibatan Yesus dengan orang-orang yang disebutkan orang munafik tetap penuh cinta dan perhatian bahkan untuk orang-orang munafik ini. Belas kasihan ilahi kelihatan pada wajah anak Allah ketika ia menatapi bait suci dan kemudian pada para pendengarnya. Dalam suara yang tertahan-tahan oleh duka cita yang dalam dan air mata kepahitan, ia berseru, "Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Alfa Omega, jilid 6, halaman 251. Pelajaran yang kita bisa dapatkan pada saat ini ialah, mari kita menjadi rendah hati satu dengan yang lain. Mari kita mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita dengan penuh komitmen, dengan penuh kesungguh-sungguhan, oleh karena kita mengasihi Tuhan. Janganlah kita bersandiwara di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, sehingga kita dapat memperoleh kelegaan di dalam setiap tantangan kehidupan kita. Kita dapat membuang jauh-jauh akar-akar kegelisahan dan ketenangan yang akan kita dapatkan oleh karena kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah atas firman yang kami boleh dapatkan pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat membuang salah satu akar kegelisahan, yakni kemunafikan, dan menggantikan itu dengan kesungguh-sungguhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.